Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke-417 bertepatan dengan bab ke-2007. Menjalankan sebuah keluarga jauh lebih sulit dibandingkan dengan menjalankan sebuah negara. Melihat keluarga besar yang saat ini sedang mengalami pertikaian internal, dapat dikatakan ini sama seperti dengan pertempuran antar para pangeran di zaman dahulu yang tercatat dalam buku sejarah. Demi tahta kaisar, para pangeran di zaman dulu tidak segan-segan membunuh saudara-saudara mereka dan bawa membunuh ayah mereka dan juga membunuh ayam mereka. Tetapi hal-hal seperti itu juga sering terjadi di masyarakat modern saat ini, terutama di kalangan besar yang mempunyai harta kekayaan ratusan juta yuan. Meskipun putra-putra dari keluarga Song selalu sangat bersatu dan harmonis sebelumnya, tetapi Tuan Besar Song selalu mempersiapkan untuk hal terburuk di dalam hatinya. Sekarang sistem pemantauan internal yang telah disiapkan benar-benar terpakai. Paman Yu segera menghampiri rak buku dan menemukan saklar rahasia. Kemudian rak buku tersebut perlahan-lahan bergerak ke kiri dan memperlihatkan layar besar yang tertanam di dinding. Paman Yu segera cepat menyalakan monitor dan kemudian berkata kepada Tuan Besar Song, "Tuan Besar, silakan lakukan verifikasi." Tuan Besar Song mengangguk. Ia mengeluarkan ponselnya dan membuka perangkat lunak yang tidak terlihat mencolok dari ponselnya. Perangkat lunak ini adalah pintu masuk ke dalam rangkaian sistem pemantauan internal ini. Untuk membuka perangkat tersebut, ia harus melalui 3 rangkap autentikasi yang sama dengan perangkat lunak di perbankan. Autentikasi 3 rangkap ini mencakup pengenalan wajah, kata sandi, dan kode verifikasi ponsel real time. Jika salah satu tahap, maka perangkat lunak tersebut tidak dapat diaktifkan. Setelah Tuan Besar Song berhasil mengaktifkan sistem, tampilan di dinding seketika berubah menjadi 210 kotak kecil gambar. Gambar-gambar dalam 210 kotak kecil ini berasal dari 210 kamera yang ditempatkan di posisi berbeda. Tuan Besar Song memilih 4 dari layar tersebut. Dari 210 gambar di layar tersebut menghilang dan berubah menjadi 4 gambar yang dia pilih. Keempat gambar ini pun berubah menjadi sangat besar dan semua adegan yang terjadi di layar dapat terlihat dengan jelas. Keempat kamera yang dipilih oleh Tuan Besar Song adalah kamar tidur Song Tianming, ruang kerja Song Tianming, ruang tamu Song Tianming, dan juga Kim. Pada saat ini Song Tianming baru saja kembali ke kamarnya. Dia dalam layar, dia terlihat berjalan melalui ruang tamu ke ruang tidur, kemudian langsung berbaring di tempat tidur yang lembut dan nyaman. Ketika Tuan Besar Song melihat ekspresinya yang sedang berbaring di tempat tidur, dalam seketika dia langsung percaya dengan apa yang dikatakan oleh Yi Chen. Di dalam hatinya, dia bukan tidak percaya kepada Yi Chen sebelumnya, hanya saja dia masih ingin menyimpan secercah harapan di dalam hatinya. Tetapi pada saat ini, ketika dia melihat Song Tianming berbaring di tempat tidur dengan kaki menyilang dan wajah yang penuh dengan kegembiraan, dia tahu bahwa Song Tianming pasti bermasalah. Jika tidak peduli apapun yang sedang dia lakukan,
Dia tidak seharusnya memasang ekspresi seperti itu di wajah di saat nasib keponakannya yang masih belum diketahui seperti itu. Tuan Besar Song menunjuk ke arah Song Tianming yang ada di layar dan berkata dengan tajam kepada Paman Yu, "Yu, lihatlah bajingan ini. Dia bertingkah sangat cemas dan sangat tertekan barusan di depanku. Semuanya itu hanyalah sandiwara yang diperlihatkannya di hadapanku saja. Sekarang lihat ekspresi di wajahnya yang seperti ini. Ini adalah gambaran sebenarnya dari hatinya. Dia sedang bahagia dan sangat bahagia." Paman Yu mengangguk dan menghela napas. Sepertinya apa yang dikatakan Master Yi benar. Tuan muda memang bermasalah. Setelah itu dia tidak mengagumi Tuan Besar. Sistem pemantauan internal ini tidak hanya dapat menunjukkan konspirasi mereka, tetapi juga dapat mengunci bukti kejahatan mereka. Anda sungguh cerdas. Tuan Besar Song menghela napas. Para leluhur berkata bahwa manusia dilahirkan dalam kesulitan dan mati dalam kebahagiaan. Jika seseorang hidup tanpa memiliki kekhawatiran sama sekali, apa bedanya dia dengan hewan yang menunggu untuk disembelih di rumah jagal? Hanya kesadaran diri terhadap kekhawatiran tersebut sajalah yang bisa membuat seorang dapat bertahan dalam kehidupan bermasyarakat yang jahat ini. Setelah mengatakan itu, dia berkata dengan sedih, "Tapi aku benar-benar tidak menyangka bahwa kekhawatiranku akan menjadi kenyataan." Pada saat ini terlihat sebuah ponsel berdering di dalam layar. Ponsel Song Tianming berdering. Song Tianming yang sedang berbaring di tempat tidur segera mengangkat telepon dan berkata sambil tersenyum, "Rong Yu, aku sudah sampai di rumah." "Benar, jangan khawatir. Tua bangka itu tidak melihat adanya sesuatu yang tidak normal. Mungkin dia merasa tidak enak badan terlalu lama. Jadi dia kembali ke kamar untuk beristirahat." Pada saat ini mikrofon dengan tingkat penangkapan suara yang tinggi juga dapat menangkap suara Song Rongyu di telepon. Song Rongyu bertanya kepada ayahnya, "Ayah, kapan ayah akan memberikan obat kepada tua bangka itu?" Song Tianming tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, waktu masih belum pas. Aku baru saja meminta kepada koki untuk merebus semangkuk sarang walet untuk kakekmu. Nanti aku akan mengambilnya terlebih dahulu, menambahkan obatnya, dan kemudian mengantarkan ke kamarnya untuk melihatnya meminum sarang walet tersebut dengan mata kepalaku sendiri." Song Rongyu buru-buru bertanya lagi, "Ayah, berapa lama obat ini akan bekerja?" Song Tianmin berkata, "Untuk keadaan darurat seperti ini, aku menambahkan dosis obat tersebut ke dalamnya. Mungkin obatnya akan bekerja dalam 1 atau 2 jam setelah dia meminumnya." Song Rongyu berkata dengan gembira, "Bagus sekali. Begitu tua bangka itu lupa akan segalanya, dia pun tidak akan bisa ikut campur dalam urusan keluarga Song." Song Tianming bersenandung dan berkata, "Rongyu, istirahatlah dengan baik malam ini. Lakukan apapun yang Yi Chen pinta apabila dia ada memintamu untuk mengerjakan sesuatu. Jangan sampai dia memiliki kecurigaan apapun. Setelah aku membuat tua bangka itu menjadi pasien demensia, aku akan menelponmu dan memintamu kembali. Dan kemudian kamu dapat langsung terbang kembali ke Jinling." Song Rongyu berkata dengan penuh semangat, "Baiklah ayah, kalau begitu aku akan menunggu kabarmu." Ketika Tuan Besar Song mendengar hal ini, dia pun merasa sangat kesal. Ternyata bajingan ini benar-benar ingin mencelakaiku. Aku adalah ayah kandungnya, tetapi demi harta dan kekayaan, dia rela meracuniku. Tubuh Tuan Besar Song gemetar akibat emosinya yang meluap-luap saat ini. Dia berdiri menunjuk ke arah Song Tianming yang ada di layar dan meraung dengan marah, "Aku Song Jimu tidak pernah melakukan kesalahan apapun selama hidupku, tetapi aku tidak menyangka bahwa aku akan melahirkan binatang serigala seperti itu. Jika aku
tahu lebih awal bahwa dia adalah seekor binatang buas seperti ini, aku pasti sudah akan memusnahkannya sejak awal. Dan juga Song Rongyu si bajingan itu aku sangat mencintai sejak dia lahir. Tetapi aku tidak menyangka bahwa dia akan melakukan hal rendah seperti itu hanya demi uang. Paman Yu juga sama-sama terkejut dan marah. Tetapi dia masih bergegas menopang Tuan Besar Song dan berkata dengan serius, "Tuan Besar, prioritas utama Anda saat ini bukan untuk marah, tetapi memikirkan bagaimana menghadapinya." Setelah beberapa saat, Paman Yu kembali berkata, "Jangan katakan apa-apa lagi. Anda jangan sekali-sekali meminum sup sarang walet yang telah dibuat olehnya. Tidak hanya tidak boleh meminumnya, tetapi kita juga harus bersiaga 120%. Mulai saat ini, semua makanan dan minuman harus diawasi dengan ketat. Dan kita tidak boleh meninggalkan celah untuk dimanfaatkan olehnya." Tuan Besar Song menggelengkan kepala dengan sedih sambil melambaikan tangan dan berkata, "Yu, karena dia sudah berniat untuk menyakitiku, jika aku masih berjaga-jaga kepadanya, itu akan membuatnya sadar bahwa dia telah diekspos dan akan menjadi lebih jahat dan lebih berbahaya. Jika aku terus tidak membiarkannya berhasil, maka dia mungkin tidak hanya ingin membuatku menjadi pasien demensia, tetapi juga akan menelanku hidup-hidup." Paman Yu buru-buru bertanya kepadanya, "Tuan Besar, apakah Anda berencana untuk membiarkan mereka berhasil dan membiarkan mereka menjalani rencana mereka?" Tuan Besar Song mengangguk dan berkata dengan serius, "Yu, aku memiliki pil permajaan yang diberikan oleh Master Yi kepadaku. Master Yi secara khusus memintaku untuk menggunakannya sebagai obat pelawan racun tersebut. Master Yi seharusnya tidak akan menipuku. Oleh karena itu, aku akan melawan mereka dengan rencana yang sama." Ketika Paman Yu mendengar ini, dia pun merasa lega dan menghela nafas. Untungnya kita masih memiliki Master Yi. Tuan Besar Song juga tidak bisa merasa kagum. Iya, jika bukan karena Master Yi, aku tidak tahu aku akan mati berapa kali. Paman Yu mengangguk ringan dan berkata, "Tuan Besar, Anda telah melakukan perbuatan baik sepanjang hidup Anda. Master Yi mungkin telah diatur oleh langit untuk membuat Anda dapat hidup dengan aman sepanjang hidup Anda." Tuan Besar Song tersenyum pahit dan berkata, "Yu, jika aku ingin melawan mereka dengan taktik yang sama, maka aku harus berpura-pura menjadi pasien demensia dan pada saatnya nanti kamu tidak boleh memberikan celah untuk dicurigai sama sekali. Kedua binatang itu tahu bahwa kamu adalah orang yang paling aku percayai. Jika mereka menanyakan sesuatu tentang aku, kamu harus tahu bagaimana menggunakan kebijakanmu untuk menghadapi mereka. Katakan apa yang memang perlu dikatakan. Biarkan mereka tahu bahwa kamu juga setia kepada mereka. Tapi apa yang tidak boleh kamu katakan, jangan pernah menyebutnya sepatah kata pun. Terutama tentang keberadaan sistem pemantauan internal ini, kita tidak boleh memberitahu mereka, mengerti?" Mendengar permintaan yang disampaikan oleh Tuan Besar Song, Paman Yu pun tidak ragu untuk menganggukkan kepalanya. "Tuan Besar, jangan khawatir. Saya akan selalu mengingat pesan-pesan dari Tuan." Baru bisa saat itulah Tuan Besar Song dapat merasa tenang dan kemudian dia melambaikan tangannya dengan lemah dan berkata, "Yu." Baru saat itulah Tuan Besar Song dapat merasa tenang dan kemudian dia melambaikan tangannya dengan lemah dan berkata, "Yu, aku sedikit lelah. Silakan lakukan tugasmu. Aku ingin istirahat sebentar." Paman Yu berkata dengan gugup, "Tuan Besar, bagaimana jika Anda pergi beristirahat di kamar tidur Anda? Saya akan menjaga di ruang tamu di luar. Jika tidak, aku benar-benar khawatir." Tuan Besar Song tersenyum masam dan bertanya padanya, "Apakah kamu takut kamu tidak akan berada di depanku ketika mereka memberiku obat?" "Ya." Mata Paman Yu memerah dan dia berkata dengan sangat serius,
Tuan Besar, Master Yi memang sangat hebat. Tetapi hal semacam ini aku benar-benar takut sesuatu akan terjadi. Tuan Besar Song tersenyum datar. Jangan khawatir, karena ada beberapa hal yang sudah terjadi berada di luar kendali kita. Maka kita harus yakin dan dengan berani menyerahkannya kepada orang yang lebih mampu dan kemudian mempercayai orang itu dengan sepenuh hati. Setelah itu Tuan Besar Song kembali berkata, ini sama seperti ketika kamu bermain terjun payung. Sebelum kamu melakukan terjun payung dalam jumlah yang cukup, maka kamu harus selalu ditemani oleh instruktur. Setiap kali kamu melompat dari pesawat, nasibmu tidak berada dalam kendalimu, melainkan berada di tangan pelatih yang berada di belakangmu. Apa yang harus dilakukan olehmu adalah menyerahkan nasibmu kepadanya dengan tenang dan berani. Biarkan orang yang profesional melakukan hal-hal yang profesional. Paman Yu tahu bahwa orang profesional yang dia bicarakan adalah Master Ye Chen. Oleh karena itu, ia pun mengangguk lembut dan berkata, Tuan Besar, kalau begitu mari kita lakukan sesuai dengan yang Anda perintahkan. Tuan Besar Song mendehem, lalu mengangguk sedikit dan menasehati. Setelah keluar dari pintu, kamu harus melakukan apa yang kamu lakukan. Jika aku tidak memanggilmu atau jika tidak ingin hal yang penting, jangan datang mencariku. Paman Yu buru-buru berkata, siap Tuan Besar. Kalau begitu Tuan Besar selamat beristirahat terlebih dahulu. Saya akan keluar. Tuan Besar Song melambaikan tangan dan menghela napas pelan. Ya, pergilah. Setelah Paman Yu pergi, Tuan Besar Song terus berada di monitor sambil mengamati putra yang telah dibesarkan olehnya selama 50 tahun. Semakin ia melihatnya, semakin pula dia merasa bahwa pria yang ada di dalam video itu menjadi asing. Dalam video tersebut, Song Tianming berulang kali bermain dengan obat di tangannya. Ekspresinya saat ini tampak tidak ragu-ragu dan terkadang terlihat bersemangat dan tidak sabar untuk sementara waktu. Tuan Besar Song sangat berduka. Dia semakin yakin bahwa putranya tersebut hampir tidak memiliki rasa cinta ataupun kasih sayang kepadanya. 1 jam kemudian, Song Tianming yang sudah tidak bisa menahan diri tersebut sudah tidak bisa duduk diam. Dia tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Jadi dia pun bangkit dan pergi ke dapur belakang. Sang koki rumah telah merebus sarang walet dengan gula batu sesuai dengan instruksinya. Ketika Song Tianming datang, dia bertanya, apakah sarang burung yang disiapkan untuk Tuan Besar sudah jadi? Sang koki buru-buru berkata, masih harus menunggu 10 menit lagi Tuan Muda. Song Tianming melambaikan tangannya, jangan menunggu lagi. Tuan Besar sudah lapar dan perlu menyantap sesuatu untuk mengisi kembali staminanya. Sajikan 1 mangkok untukku, aku akan mengantarkannya sendiri kepada Tuan Besar. Sang koki tidak berani membantah dan ia segera mengeluarkan mangkuk lalu menaruhnya di atas nampan dengan hati-hati sambil berkata kepada Song Tianming, Tuan Muda, mangkuknya sangat panas, hati-hati. Song Tianming mengiyakan lalu kembali ke kamarnya sambil membawa nampan tersebut. Setibanya di kamar, dia mengeluarkan obat yang sudah dia siapkan dan menuangkan cairan tersebut ke dalam sup sarang walet tersebut. Ketika Tuan Besar Song melihat adegan ini, dia tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Di ruang kerja hanya tersisa dia seorang dan dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri. Tianming, hubungan kita sebagai ayah dan anak selama 50 tahun pada akhirnya putus pada hari ini. Segala sesuatu yang terjadi di masa lalu menghilang bagai asap pada malam ini dan kamu yang telah meniup asap tersebut hingga hilang tak tersisa. Kemudian dia berdiri mematikan sistem pemantauan dan mengembalikan ruang kerjanya kembali ke keadaan semula. Kemudian dia juga menghapus total seluruh perangkat lunak yang mengontorisasi
mengotorisasi sistem pemantauan terinternal. Mulai sekarang dia akan melakukan segala sesuatu dengan perkataan Yichen, melawan taktik mereka dengan taktik yang sama. Oleh karena itu, setelah Song Tianming memberi dirinya obat dan sebelum Yichen kembali, dia akan pura-pura menjadi pasien demensia. Pasien demensia tidak tahu cara menggunakan ponsel sehingga dia tidak akan bisa menyentuh ponselnya selama periode ini. Karena itu, untuk berjaga-jaga, ia pun menghapus perangkat lunak tersebut agar lebih aman. Kemudian Tuan Besar Song mengambil pil peremajaan, mengikis sebagian darinya, melarutkannya dalam air dan meminumnya. Segera setelah itu dia kembali ke tempat tidurnya dan berbaring. Pada saat ini layar visual di samping tempat tidur tiba-tiba menyala dan Song Tianming muncul di layar tersebut, diikuti oleh nada dering Turki March yang merdu. Ini adalah nada dering bel pintu kamar Tuan Besar Song. Karena kamarnya sendiri terlalu besar, ketika orang berada di kamar tidur atau ruang kerja, mereka tidak akan dapat mendengar seseorang mengetuk pintu di luar. Oleh karena itu, dia pun menggunakan nada dering ini sebagai bel pintu kamarnya. Melihat putra sulungnya datang ke pintu kamarnya sambil membawa sarang walet yang telah dimasukkan obat tersebut, Tuan Besar Song menghela napas ringan dan menekan tombol jawab. Tianming, kamu ada keperluan apa? Song Tianming buru-buru berkata ke kamera, ayah, apakah ayah masih tidur? Tuan Besar Song dengan sengaja membuat suara terdengar sedikit lelah dan berkata, aku terbangun karenamu. Ada hal apa yang membuatmu terburu-buru? Song Tianming buru-buru berkata, ayah, aku melihatmu terlihat lelah, jadi aku meminta koki untuk merebuskan semangkuk sarang walet dengan gula batu. Tuan Besar Song mengiyakan dan berkata, kamu sungguh baik, masuklah. Setelah berkata, dia menekan tombol untuk membuka pintu. Song Tianming yang mendengar bunyi klik pintu segera tahu bahwa kunci telah dibuka. Jadi dia mendorong pintu ke dalam ruangan, berjalan melalui ruang tamu dan sampai ke kamar tidur. Dia melangkah maju ke depan tempat tidur Tuan Besar Song dan bertanya penuh dengan perhatian, ayah, bagaimana istirahatmu? Tuan Besar Song berkata datar, lumayan, aku dapat memejamkan mata walau hanya sebentar. Setelah berbicara, dia tidak sabar untuk bertanya, bagaimana dengan kabar Wanting? Apakah ada info dari Jepang? Song Tianming menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sedikit bersedih di ekspresinya, ayah, masih belum ada berita berarti di Jepang. Aku juga terus berkomunikasi dengan Rong Yu. Pada saat yang sama, aku juga telah memintanya untuk terus menekan Departemen Kepolisian Jepang. Begitu mereka mendapatkan petunjuknya, saya akan memberitahu ayah sesegera mungkin. Tuan Besar Song mengangguk dan menghela napas. Aku merasa lebih tenang setelah kamu kembali. Song Tianming tersenyum sedikit dan berkata dengan hormat, ayah, sarang walet dan dengan gula batu ini baik untuk mengisi stamina dan menambah darah ayah. Minumlah selagi masih panas sekarang. Sejak kesedihan terlihat melintas di mata Tuan Besar Song. Pada akhirnya anaknya sendiri masih tetap akan mencelakainya. Jadi tanpa keraguan sedikit pun dia dalam hatinya, dia duduk dan berkata kepada Song Tianming, mari bantu aku duduk di ruang tamu sebentar. Aku ingin meminumnya di ruang tamu. Song Tianming sangat gembira dan buru-buru berkata, baiklah ayah, aku akan membantu ayah ke ruang tamu. Song Tianming menuntun Tuan Besar Song ke ruang tamu, membiarkan Tuan Besar Song duduk di sofa dan segera menyerahkan sarang walet tersebut kepadanya dan berkata dengan hormat, ayah, silakan diminum selagi panas. Tanpa ragu sedikit pun Tuan Besar Song mengangguk dan mengambil semangkuk sarang walet tersebut, menyesapnya dan berseru, rasanya enak, terima kasih. Song Tianming tidak menyangka bahwa semuanya akan berjalan begitu lancar. Dia pun tidak bisa menahan rasa gembiranya dan berkata sambil tersenyum,
Ayah, mengapa Anda begitu sungkan denganku? Bukankah ini semua sudah seharusnya kulakukan? Seharusnya Tuan Besar Song tersenyum dan mengangguk dengan serius. Dia menekan rasa sedihnya jauh di dalam lubuk hatinya dan berseru, "Oh, benar juga. Ini adalah hal yang sudah seharusnya dilakukan. Aku Song Jimo telah membesarkan seorang putra yang baik." Mohon maaf ya teman-teman, sebelumnya salah update dari bab 1961 hingga 2000 tidak berhasil mengunggah. Mohon dibaca dulu yang belum baca dan terus update besok mulai dari bab 2011. Mohon diperhatikan terus teman-teman. Baik, siap. Emosi mendadak Tuan Besar Song membuat Song Tianming merasa sedikit bermasalah. Namun dia dengan hati-hati mengamati Tuan Besar Song dan tidak mendapati ada yang aneh dengan pria itu. Oleh karena itu dia pun merasa lega. Dia merasa bahwa dia hampir tidak memiliki niat untuk memberontak terhadap Tuan Besar. Bahkan meski Tuan Besar menyerahkan posisi sebagai kepala keluarga kepada Song Tianming, dia sendiri pun tidak mengungkapkan penentangan yang sangat kuat. Oleh karena itu, Tuan Besar kemungkinan besar tidak akan mencurigainya. Oleh karena itu, dia sedikit tersenyum dan berkata dengan hormat, "Ayah, minumlah lebih banyak selagi masih hangat. Nanti malam aku akan meminta koki untuk membuatkan sup abalon dan sirip ikan hiu untukmu untuk mengembalikan stamina tubuhmu." Tuan Besar Song mengangguk, tidak berbicara, dan menghabiskan seluruh sarang burung yang ada di dalam mangkuk. Melihat Tuan Besar Song menghabiskan satu mangkuk sarang walet, Song Tianming pun merasa sangat lega dan tersenyum dingin di dalam hatinya. Hidup dan mati Song Wanting tidak diketahui dan tua bangka ini pun akan menderita demensia. Tidak akan ada satu orang pun yang dapat menentangku di keluarga Song ini. Tua bangka sejak zaman dahulu, putra tertualah yang akan mewarisi keluarga, tetapi kamu malah bersikeras mewariskannya kepada ngengat itu. Jangan salahkan aku karena telah bertindak kejam. Kemudian dia tersenyum dan berkata kepada Tuan Besar Song, "Ayah, beristirahatlah lagi. Aku akan keluar dan menelepon Song Rongyu untuk menanyakan situasi terkini saat ini." Tuan Besar Song mengangguk pelan. "Pergilah." Song Tianming melangkah keluar dari kamar Tuan Besar Song, tetapi ia tidak segera menghubungi Song Rongyu, melainkan langsung mencari salah satu orang kepercayaannya, memanggilnya ke kamarnya dan berkata dengan serius, "Mulai sekarang terus awasi setiap pergerakan Tuan Besar. Kamu harus memberitahuku semua yang Tuan Besar lakukan dan apapun yang dia katakan. Mengerti?" Pihak lain segera mengangguk. "Mengerti, Tuan Muda." Pada saat ini Tuan Besar Song sedang berbaring di tempat tidur. Tiba-tiba merasa sakit kepala dan bagian kepalanya terasa sangat menyakitkan, seakan ditarik secara mentah-mentah satu persatu. Namun segera ada energi hangat di tubuhnya yang mengusir rasa sakit tersebut dari tubuhnya. Dia segera mengerti di dalam hatinya bahwa rasa sakit di kepala tersebut pasti berasal dari racun saraf yang diberikan kepada Song Tianming kepadanya. Dan energi hangat tersebut adalah efek dari sejumlah kecil pil peremajaan yang telah dia minum sebelumnya. Tuan Besar hanya bisa menghela napas. Tampaknya pil peremajaan benar-benar dapat menangkal semua jenis racun seperti yang dikatakan Master Yi. Ternyata aku dapat. Begitu hal selanjutnya yang harus aku lakukan adalah berpura-pura bodoh selama 24 jam penuh. Aku harus memastikan tidak ada yang curiga kepadaku sampai sebelum Master Yi kembali. Oleh karena itu, dia
memanfaatkan waktu luang terakhir untuk mengeluarkan ponselnya untuk memeriksa gejala penyakit demensia. Dia menemukan bahwa penyakit demensia ini juga dikenal sebagai penyakit Alzheimer yang dapat menyebabkan gangguan memori serta menghilangkan kemampuan kognitif, kemampuan bahasa, dan kemampuan visual. Menyelidiki Alzheimer yang parah tidak hanya akan kehilangan memori dengan parah, tetapi juga disertai dengan gejala seperti inkontinensia dan mata cekung. Melihat ini, Tuan Besar Song diam-diam berpikir di dalam hatinya, sepertinya jika aku ingin bajingan durhaka itu benar-benar percaya bahwa aku sudah menjadi pesakitan, aku harus menunjukkan gejala Alzheimer yang parah. Hanya dengan cara ini saja dia dapat benar-benar lega. 1 jam kemudian, Song Tianming terus memperhatikan waktu. Sekarang waktu telah lewat dari 1,5 jam. Kemungkinan Tuan Besar meminum obat. Seharusnya efek obat tersebut sudah bekerja. Oleh karena itu, dia berencana dengan pergi ke kamar Tuan Besar itu untuk melihat kondisinya. Sesampainya dia di pintu kamar Tuan Besar Song, dia menekan bel pintu, tetapi tidak ada jawaban di ruangan itu. Dia sangat gembira, tetapi di permukaan dia kembali menekan bel pintu tanpa menunjukkan ekspresinya. Meski tetap tidak ada respon, dia pun pura-pura panik dan berkata, "Pelayan, cepat kemari pelayan." Wow, luar biasa sekali guys ceritanya. Sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur. Sangat-sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Tetapi sepertinya di video ini sampai di sini dulu. Dan kita akan lanjutkan part berikutnya di bab berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.